Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih istiqomah untuk melaksanakan salat subuh dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Munir. Kita sudah sampai kepada akhir dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah ini. Setelah ini adalah suratul Baqarah. Tapi masih beberapa hari karena ini kita tidak pernah membaca panjang-panjang ya. Fiqhul Hayati ini panjang karena ini adalah inti dari tafsir itu sendiri. Ada banyak kitab tafsir yang hanya membahas tentang makna perkata. Misalnya tafsir Jalalain, hanya setiap kata itu dimaknai maksudnya kata itu apa. Jadi tidak terlalu panjang, makanya tafsir Jalalain itu cuma satu jilid seperti Al-Quran. Kemudian ada tafsir yang lebih ringkas lagi, yang hanya menerjemahkan saja dari Al-Quran ke bahasa Jawa misalnya. Contoh Al-Ibris. Nah, Al-Ibris itu karangan Yai Rembang ya. Kemudian ada yang panjang tapi tidak sepanjang ini. Ini salah satu kitab tafsir yang paling lengkap ini. Yang kita baca ini yang paling lengkap. Makanya ini satu jilid ini hanya sampai surat Al-Baqarah belum selesai. Surat Al-Baqarah belum selesai itu sudah satu jilid. Ini baru sampai ayat ke berapa ini? Ini kelihatan ya, 252. Satu buku ini surat Al-Baqarah saja belum selesai. Nah, kan? Nanti juz kedua Al-Baqarah lagi. Jilid kedua Al-Baqarah lagi. Sampai 17 jilid. Baru nanti sampai An-Nas. Makanya ini saya katakan ini adalah paling lengkap. Dan yang bisa kita ambil dari kitab ini paling banyak adalah Fiqhul Hayati. Jadi kemarin itu baru apa? Baru pemanasan. Jadi jangan kaget kalau yang dibahas kok alhamdulillah lagi, bismillah lagi, ihdinas siratal mustaqim lagi. Ya karena kemarin baru menjelaskan perkatanya, i'rabnya, kemudian hubungan-hubungan antar ayat, munasabatul ayat kan. Sekarang ini Fiqhul Hayati, bagaimana surat Al-Fatihah ini diimplementasikan di dalam kehidupan itu. Fiqhul Hayati kan begitu. Nah, kita akan lanjutkan. Nomor 1, semacam kesimpulan ya, semacam kesimpulan tapi kesimpulan yang menyeluruh. Nomor 1, kaifiyatu hamdillah. Tata cara memuji Allah. Kalau ada kata-kata hamdun sama ats-tsana'u, alhamdu sama ats-tsana'u itu sama artinya. Artinya memuji. Al-Fatihatu utawi Fatihah, dzalika yaiku Fatihah an-nasyid, yakni himne. Himne tahu, himne guru ya. Himne. An-nasyid itu semacam lagu ya. Himne. Al-aqid yang menghubungkan. Lisillati ma'allah, untuk terhubung kepada Allah. Al-Fatihah itu sebuah
himne yang memungkinkan kita untuk terhubung kepada Allah. Walladzi 'allamanallahu iyyahu. Al-Fatihah adalah alladzi yang 'allamana sapa Allahu. 'Allamana itu memberitahu kepada kita, mengajari kita. Siapa yang mengajari? Allahu, Gusti Allah. Allah mengajari kita iyyahu kepada Fatihah tersebut. Yaqra'uhul mu'minu, Al-Fatihah adalah yang dibaca oleh seorang mukmin fi kullil munasabat, di setiap kesempatan, di setiap situasi kondisi apapun seorang mukmin membaca Al-Fatihah. Mau dalam sholat ya baca Al-Fatihah, mau baca Quran ya baca Al-Fatihah, mau tidur ya Fatihah, mau tahlilan ya Fatihah ya. Bertahlilan ya Fatihah ya kan. Beramin, berdoa itu loh Al-Fatihah. Banyak orang yang kemudian mau mulai doa juga Al-Fatihah dulu ya kan. Jadi Al-Fatihah dibaca kapanpun, dalam keadaan apapun. Fis sholati, di dalam, baik di dalam sholat, wa ghairiha, maupun di luar sholat. Li'anna bidayatahu, karena awal dari Fatihah itu ala takwilin, kalau ditakwil kira-kira berbunyi qulu. Ini Gusti Allah nih, Gusti Allah qulu, katakanlah, ucapkanlah. Gusti Allah itu memerintah kita, qulu, katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Katakanlah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Fatihah itu seakan-akan Gusti Allah memerintahkan kepada kita dengan mengatakan katakanlah atau ucapkanlah atau bacalah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Wa dzalika, dan hal itu yakdi menuntut bahwa annallaha amarona, itu mengandung maksud bahwa Allah memerintahkan kepada kita bifi'lil hamdi. Jadi ketika Allah mengatakan qulu alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, itu Allah memerintahkan kita untuk melakukan alhamdulillah, untuk melakukan pujian, untuk memuji. Wa 'allamana, dan mengajari kita kaifa nahmaduhu, bagaimana kita memujinya, bagaimana caranya, itu bagaimana. Wa nahmaduhu wa nusanni alaihi, sama nahmaduhu sama nusanni itu sama, memuji. Wa kaifa nad'uhu, dan bagaimana kita berdoa, bagaimana cara berdoa. Wa yufhamu minhu, dan dipahami dari uraian itu, dari apa yang ditakwil. Nah, tadi alat takwil, kalau ditakwil, kalau diperkirakan, maka Allah mengatakan bacalah alhamdulillah, dipahami dari apa yang disebut itu tadi, anna min adabid du'a, bahwa salah satu dari adab ketika kita berdoa, adalah ayyubda'a bihamdillahi wa thanaihi, supaya dimulai dengan membaca alhamdulillah, supaya dimulai dengan memuji Allah. Setiap kita berdoa itu diawali dengan memuji. Makanya kalau berdoa mesti lakal hamdu ya Allah, ya gitu kan, atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi, gitu kan. Nah itu setiap doa pasti begitu. Mau di atas mimbar ketika khutbah pun begitu. Setelah sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, kemudian apa? Alhamdulillah rabbil alamin, gitu. Kemudian mana tadi? Liyakuna dzalika, supaya doa itu ad'a ilal ijabah, lebih cepat diijabah, lebih
pasti diijabah, lebih meyakinkan untuk mendapatkan ijabah. Jadi kaifiyatu hamdillah ini, tata cara mengucapkan hamdalah itu adalah bahwa alhamdulillah itu bisa dibaca kapan saja, boleh diucapkan di mana saja, Fatihah juga begitu. Dan itulah cara kita memuji Allah. Kita ingat nikmat atau tidak ingat nikmat, memuji adalah kewajiban. Karena pujian kita adalah hak Allah dan kewajiban kita. Pujian kita adalah hak Allah dan pujian itu adalah kewajiban kita. Dengan atau tanpa nikmat. Tapi ya nggak mungkin tanpa nikmat, karena setiap detik itu nikmat. Nikmat Allah itu diberikan setiap saat. Jadi dengan kita mengingat nikmat atau tidak mengingatnya, memuji Allah adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Dan dipahami dari situ bahwa setiap kita mau berdoa, ingat memuji dulu. Nah gitu. Kalau kita mau berdoa, memuji dulu. Sebagaimana di dalam sholat, sebelum kita meminta pertolongan, kita menyatakan kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, qiraatul Fatihati fis sholati. Yang kedua adalah pembahasan tentang qiraatul Fatihah, membaca Fatihah di dalam sholat. Lil ulama'i ra'yani, ada dua pendapat bagi para ulama. Wujubu qiraatul Fatihati fi wujubi qiraatul Fatihati, di dalam kewajiban membaca Fatihah fis sholati, di dalam sholat. Nah, ini perlu dipahami karena ini biasanya terjadi pada saat kita sholat itu, apakah wajib kita baca Fatihah kalau ada imamnya? Kalau nggak ada imamnya wajib apa enggak? Kalau maksudnya nggak ada imamnya itu maksudnya sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu wajib enggak? Kalau sholat bersama imam wajib enggak? Lah itu ada dua pendapat. Ini kita akan pelajari di sini. Pendapat yang pertama, ar-ra'yul awalu lil Hanafiyah, bagi madhab Hanafi. Di dalam madhab Hanafi dikatakan begini, wa huwa adamu wujubi qiraatil Fatihati, tidak ada kewajiban membaca Fatihah. Wa innamal wajib, tapi wajib lil imam, bagi seorang imam. Imam wajib membaca Fatihah. Wal munfarid, dan bagi seseorang yang sholat sendirian. Dari Imam Hanafi dan seluruh madhabnya, tidak para ulama yang mengikuti Imam Hanafi, mereka meyakini bahwa kalau seseorang itu sholat sendiri wajib baca Fatihah, nggak boleh nggak baca. Kalau sholat jamaah maka imamnya yang wajib, makmumnya tidak. Ya, makmumnya tidak wajib. Makmumnya yang wajib mendengarkan bacaan imam. Tapi di sini tidak disebutkan ketika sholat jahr atau bacaan keras atau bacaan sir. Berarti maksudnya di dalam sir maupun jahr, sholat zuhur ya ora wajib, sholat asar ya ora wajib bagi makmum. Jadi nggak harus mendengarkan. Karena zuhur didengarkan nggak ada suara kan. Nah, jadi bukan karena mendengarkan, tapi karena penumpang. Seperti bis, sopir lunga ning jurang ya ikut ya kan. Nah itu, sopir lunga ning tujuan yang benar ya penumpangnya ikut. Begitu juga di dalam sholat, menurut Imam Hanafi dan para ulama di dalam mazhab beliau, bahwa siapapun yang sholat sendirian wajib, kalau menjadi makmum tidak wajib. Wajibnya adalah seorang imam. Kemudian wajib baca Fatihah. Wa aqalluha, sedikitnya, paling sedikit yang mesti dibaca inda Abi Hanifah, bagi Imam Abu Hanifah, yaitu sebuah ayat bimiqdari sittati ahrufin, ayat yang paling sedikit 6 huruf. Misalnya lam yalid,
lam mim ya lam dal lam yalid. Itu cuma 5 ya. Tapi ini contohnya 5. Nah, ini summa nazara. Summa itu sa mim mim. Summa itu sa mim mim. Sa mim mim nun dzara itu 6. Nah, jadi minimal 1 ayat. Tapi ya nggak mungkin juga baca 1 ayat kenapa? Iz asluhu lam yalid wa lam yulad. Jadi ini ditulis lam yalid tapi nggak mungkin kan kita baca lam yalid doang, pasti lam yalid wa lam yulad. Bahkan orang kalau mau baca lam yalid wa lam yulad ya mesti qul huwallahu dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ya paling sedikit baca 1 ayat. 1 ayat yang terdiri dari minimal 6 huruf gitu. Iz aslu qala as-sahibani. 2 imam yang digelari as-sahibani. Jadi ada banyak gelar-gelar buat para imamnya. Kalau as-sahibani ini adalah gelar untuk 2 imam yang bernama Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani. Ini 2 imam ini disebut sebagai as-sahibani. Ini memang 2 imam di dalam mazhab Hanafi ya. Contoh lain, nek jenengan pernah dengar rawahu Muslim, nek baca hadis rawahu Muslim, rawahul Bukhari. Jarang-jarang disebut rawahul Bukhari wa Muslim, tapi muttafaq alaih. Dengar, muttafaq alaih pernah dengar enggak? Muttafaq alaih itu artinya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitabnya Imam Bukhari ya ada, di dalam kitabnya Sahih Muslim juga ada, disebut muttafaq alaih. Nah gitu. Nek Imam Bukhari tok sing meriwayatkan rawahul Bukhari. Neng bukunya Imam Muslim gak ada. Imam Muslim meriwayatkan sendirian, di dalam kitabnya Imam Bukhari gak ada, Sahih Bukhari gak ada, maka rawahu Muslim. Jadi nek rawahu Muslim dan Bukhari biasanya tidak dibalik Bukhari sama Muslim ya, karena kualitasnya itu Bukhari dulu baru Muslim ya. Kemudian mereka biasanya menulisnya muttafaq alaih ya, seperti itu gelar-gelar. Kemudian asy-syaikhoni misalnya, kalau asy-syaikhoni 2 syekh itu berarti Imam Abu Hanifah sama Imam Abu Yusuf. Nah, jadi gelar-gelar ulama itu banyak banget. Ya saya sendiri juga nggak hafal semuanya, tapi kalau baca ini di dalam tradisi santri ya seperti itu. Kalau siapa as-sahibani, oh ya ini berarti Imam Abu Yusuf sama Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani. Kemudian dan lain sebagainya itu ada. Kadang-kadang oh ini siapa ya? Nah, gitu. Kita cek siapa. Ada pembahasan tentang itu ada. Kemudian waqala as-sahibani, Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani mengatakan fardul qiraati 3 ayatin qisarin au ayatin fardul qiraati 3 ayatin qisarin au ayatun tawilatun. Nah gini, ini di dalam madhab Imam Hanafi sendiri itu ada perbedaan. Berarti kalau kebanyakan ulama di madhab Imam Hanafi mengatakan paling enggak 1 ayat yang terdiri dari minimal 6 huruf. Tapi buat 2 syekh ini, dua orang ulama besar ini, Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani, mereka berdua mengatakan bahwa minimal membaca 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Misalnya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi dan seterusnya sampai sebelum fi buyutin adzinallahu an turfa'u yuzkar fiha ismuhu itu innallaha azizun apa ya innallaha alimun hakim atau apa. Itu yang terakhir, itu 1 ayat panjang. Minimal atau 3 ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, 3 ayat pendek. Atau amma yatasaaluna 'anil nabiyil 'azim alladzi fi mukhtalifun, 3 ayat pendek. Nah gitu. Boleh. Amal kitab, dasar mereka adalah ini wastadallu bil kitabi was sunnah. Dasar mereka adalah dari Al-Quran, sunnah dan ma'qul. Ma'qul itu logika.
Amal kitab dari Al-Qur'an adalah firman faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah sesuatu yang mudah minal Qur'an. Dari Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Sesuatu yang sederhana dari Qur'an. Jadi enggak usah yang panjang-panjang. Itu dasar dari pendapat tadi. Bacalah sedikit saja atau bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Huwa amrun bimutlaqi qiraatin, itu perintah untuk membaca. Fatahaqqaqa bi adna ma yatluqu alaihi ismul Qur'an, maka direalisasikan dengan membaca yang sedikit saja gitu. Amma sunnatu, nah ini amma sunnatu, adapun dari sisi sunnah kita akan bahas di lain kesempatan karena ini udah panjang. Ini tak gawe TikTok jadi banyak episode ini tadi. Saking panjangnya. Jadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana memuji Allah dan bagaimana pendapat ulama. Baru satu saja yang menyatakan sholat itu enggak wajib Fatihah. Ya. Tapi kalau mengawali bersama yang membaca. Dalam? Kalau mengawali bersama jamaah tetap membaca. Oh iya, tetap membaca. Itu kan kalau ya sebenarnya nggak baca juga nggak apa-apa gitu. tapi biasanya kepengen baca ya. Nggak apa-apa, nggak ada larangan, nggak ada Imam Abu Hanifah terus nggak usah baca, ya enggak. Nah, jadi nggak wajib gitu. Tapi tetap aja pada baca. Masa nggak baca? Mana-mana kan? Karena membaca itu juga pahala. Membaca di dalam maupun di luar sholat itu pahala loh. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Masa ya dibaca kan gitu. Tapi kalau terpaksa orang baca ya nggak apa-apa gitu loh. Sudah ditanggung imam. Betul. Lah kemudian gini. Ini bagi imam lah ya, bagi imam itu usahakan jangan panjang-panjang tapi jangan cepat-cepat. Karena apa? Karena gini, makmum itu perlu bersama dengan imam dalam keadaan misalnya sujud tumakninah. Jadi jangan sampai ini imam sujud sudah tumakninah imamnya jenggelek ini baru begini. Ini nggak jadi, nggak sah ini sholatnya. Jadi kalau sudah ini lagi sujud atau ruku aja lah ruku ini belum selesai baca nih, soal pengen rampung baca nih, dirampung ternyata dia sudah tumakninah naik ini baru ruku, ini nggak bisa ini begini, harus bareng. Tumpang tindih nggak boleh. Jadi meskipun ini telat sedikit, kemudian gini. Tapi tumakninah bersama itu penting. Ya, intinya tumakninah sunnah itu harus dilakukan. Ya, tumakninah. jangan sampai tumpang tindih. Jadi jangan sampai rukuk sendiri. Wong makmum kok rukuk sendiri. Makmum ya rukuk sama imamnya gitu loh. Gitu. Makanya seringkali ada orang yang telat lalu baca pengennya selesai nih, atau banyak ada juga yang sujud misalnya bacaan dia panjang, entah apa aja yang dibaca, imamnya sudah duduk, dia masih aja sujud, lalu ketika dia duduk imamnya sujud, nah ini nggak bareng duduknya. Nah ini perlu diperhatikan yang begini-begini ini. Ikut saja imam, ora bakal mlungu nang jurang gitu. Ikut saja imam, rung rampung bacanya ya sudah berhenti ikut gitu, ikut rukuk. Dalam? Adanya imam itu disesuaikan. Tapi begini, kadang-kadang ada orang yang memang sudah sepuh, tidak bisa cepat. Ini rukuk, iktidal, kemudian ke sujud. Ini bisa lama kalau orang tua, makanya ya rada pelan sithik supaya melu sing tua-tua. Nek sepet. Memang ini sering kali terjadi ketika misalnya sholat tarawih ya. Orang sholatnya cepat. Makanya banyak orang-orang tua yang
agak telat ya dimaklumi nek traweh. Tapi nek sholat maktubah ya eman-eman. Gitu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.